Dan Gedung Agung tadi kantor Tiokan Kante tadi jadi gedung kepresidenan, Gedung Agung jadi gedung kepresidenan. Jadi dampaknya itu adalah memberikan tempat, memberikan ruang kepada perjuangan Republik bahwa Jogja itu aman. Aman. Wah, jadi dampaknya benar-benar buat negara juga, buat negara, cuma kota ini, iya, dan buat Yogyakarta sendiri. Dan jelas. Wah, luar biasa ya, dari perjuangan muda-mudi yang ini ternyata sangat berdampak untuk negeri ini juga kemerdekaannya kayak gitu. Iya. Keren. Jadi untuk sekalian ini untuk akhir kata ya istilahnya, Pak, mungkin bisa dari peristiwa serbuan Kota Baru ini apa yang kita bisa memaknai yang bagaimana kayak gitu, Pak, untuk anak-anak muda sendiri kayak gitu, mungkin Bapak bisa menyampaikan. Begini, satu hal yang pasti dari perjuangan itu adalah kerelaan berkorban. Ya, jadi mereka meninggalkan kesenangan untuk tidur, mereka meninggalkan kesenangan untuk bermain, bahkan meninggalkan kesenangan untuk pacaran. Ya, jangan dikira zaman dulu itu juga pacaran. Ya, tapi susah suratan dulu, nanti baru mau dikasihin tembak udah. Zaman dulu pacaran tembak langsung dinikah ya. Tembak langsung dinikah. Nggak kayak sekarang ya, ini putus pacar sampai lagunya Didi Kempot terkenal patah hati ya, karena banyak orang bolak-balik banyak pacar kan banyak putusnya kan. Nah, maka lagu-lagu patah hati itu populer sekarang. Nah, pemuda anasir-anasir yang menyerang Kota Baru itu semuanya pemuda. Ya. Umur 30-an ya kalau nggak salah. Iya, bahkan sebelum itu 20-an, 17 tahun itu mereka sudah berjuang. Umur 20-an lah rata-rata. Orang-orang tua, sultan dan lain-lain, mereka hanya merestui perjuangan itu. Jadi itu betul-betul dilakukan oleh para pemuda. Nah, jadi di sini yang kita lihat nilai-nilainya tadi saya katakan pertama adalah rela berkorban. Ya. Kemudian adalah yang kedua yang harus kita lihat adalah pantang menyerah. Berani tapi terukur. Dan kemudian pantang menyerah. Tidak gampang menyerah. Ya, tidak diputusi pacaran aja nangis kan gitu. Sesenggukan, nonton lagunya Didi Kempot misalnya, nonton Mbak Elisa. Kayak ngono ya lho, tadi jangan jadi budak cinta, rela berkorban mung dinggo cinta gitu. Wes ngopo dinggo negaramu kayak gitu. Kamu tapi jangan jadi bucinya Mbak Elisa juga kan, nanti saking senengnya nontonnya sambil ngeces ya. Nah, jadi itu rela berkorban dan kemudian ada keberanian keberanian untuk dan pantang menyerah. Kita tahu bahwa Kido Butte itu kan gudang senjata. Yang diserang itu adalah pasukan profesional, tentara profesional yang satu markas begitu. Yang kemudian tiba-tiba oleh para pemuda yang memegang senjata hanya bisa dihitung jari. Sisanya yang tadi pernah Mbak Elisa katakan keris kan begitu, nogo sosro atau apa kan begitu, tombak gitu kan. Terus kemudian bambu runcing, sak duwene lah. Sak duwene apa wae pokoknya metu dadang sabruk dan keluar kan. Nah, tetapi nilai yang berikutnya adalah kekompakan. Ya, karena apa? Ada cita-cita bersama, ada tujuan bersama, maka karena tujuan yang mulia, maka ada kekompakan. Tidak ada satu sama lain yang kemudian mengklaim bahwa dirinya itu paling berjasa. Tidak ada satu yang lain yang mengatakan, oh, serangan Kota Baru itu yang paling berjasa ini enggak. Mergo aku. Orang aku raiso kan enggak ada gitu. Maka itu semuanya, itu kerja kolektif, ya, kerjasama. Dan yang terakhir menurut saya adalah kalau kita lihat yang menyerang, tadi Mbak Elisa mengatakan ada dari luar daerah, bahkan korbannya kita tahu ada Idewa Putoka, itu kan nama-nama dari Bali. Itu ada multikulturalisme, ada semacam antar etnis, lintas etnis, tidak hanya orang Jogja, orang di luar Jogja yang pada waktu itu bersama-sama karena ini demi negaranya, maka ini dilakukan. Jadi itulah, maka kalau pemuda mau berhasil, pemuda mau cita-citanya tercapai,
ambillah sisi baik dari serbuan Kota Baru tadi, yaitu apa? Rela berkorban. Yes. Berkorban apapun, Orang korban demi monggo orang, cinta terus loh, orang ya. bucin. Ya korban untuk pacarnya nggak apa-apa, Nggak tapi apa-apa. jangan keterlaluan. Korban juga dengan orang tuanya juga. Betul. Jangan Masa depannya. Ya, jangan kayak lagu Kim Chil Ke Polem gitu ya, itu. Terus kemudian pantang menyerah. Pantang menyerah ya. Ya, ada keberanian dan pantang menyerah. Tidak pandang bulu tadi berbeda-beda juga. Ya, semangat berbeda tetap dan satu, yang jadi terakhir satu. adalah lintas etnis, tandang pandang bulu. Kita semua ada bangsa Indonesia adalah sama, tidak ada yang membedakan, tidak beda antara saya orang Jawa dan Mbak Elisa orang Palu ya. Ya. Di sana sering di Palu ya, Mbak ya. Pendas ya. Ya gitu Ya, ya. itu nilai-nilai yang bisa diambil. Ya. Sip lah, thank you buat semua teman-teman yang udah nyimak konten ini kali ini, karena luar biasa kita bisa memaknai serbuan Kota Baru dengan cara baru, dengan cara yang lebih milenial ya. Jadi kita bisa selain kita bisa rela berkorban, terus kita harus mau berjuang kayak gitu. Kita harus tidak memandang siapapun, kita nggak memandang diri kita yang paling benar kayak gitu. Nah di sini jadi semangat-semangat inilah yang bisa kita ambil dan kita bisa jadikan hikmah untuk hidup kita sendiri. Jadi masa depan anak muda yang sekarang ini, milenial yang sekarang ini bisa lebih baik lagi dari yang dahulu pernah ada kayak gitu ya. Oke, see you di next konten ya. Kita akan ketemu di konten-konten di episode selanjutnya. Jadi tetap pantau terus Gemas Generasi Milenial Melek Sejarah. Salam budaya, lestari budayaku. Bye. Terima kasih untuk Sobat Budaya di seluruh Indonesia sudah menyaksikan dan menikmati persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Selalu sehat, selalu bahagia, selamat berkarya. Salam budaya, lestari budayaku.